Halo semuanya, kita tahu bahwa menabung itu penting untuk masa depan keuangan kita. Tapi kalau melihat statistik, banyak dari kita belum menabung sebanyak yang seharusnya. Memang kadang ini bukan sepenuhnya salah kita. Ada faktor lain seperti lapangan kerja yang mungkin terbatas atau ada tagihan besar yang nggak bisa kita hindari. Misalnya karena masalah kesehatan yang udah ada sejak lama. Tapi ada juga kondisi di mana hal ini berada dalam kontrol kita. Nah, ini bisa jadi bagus atau jelek. Jeleknya, kalau soal menabung itu sebenarnya bisa kita kontrol, artinya alasan utama kita belum punya cukup tabungan adalah karena sesuatu yang kita lakukan dan yang nggak kita lakukan. Dan itu kadang susah untuk kita akui. Tapi sisi baiknya, artinya kalau kita mengubah beberapa hal yang kita lakukan atau nggak kita lakukan ke depannya, kita bisa mulai menabung lebih banyak dan membuat kondisi keuangan jadi lebih baik. Nah, karena itu, hari ini kita bakal bahas beberapa tips and tricks budgeting yang bisa kita pakai supaya menabung lebih banyak uang dan memulai perjalanan kita menuju kondisi keuangan yang lebih sejahtera. Aku bakal breakdown tips and trick ini berdasarkan problem yang umumnya kita temui ya. Problem yang pertama, kita sering overspending dan gak banyak menabung, yaitu adalah karena gak sadar. Kalau kita gak terlalu ngeh keuangan kita itu habis untuk apa aja, entah itu karena gak pernah bikin budget atau udah lama gak ngecek pengeluaran, uang kita bisa bocor ke hal-hal yang gak disangka-sangka. Gak harus yang gila-gilaan sih. Misalnya aja kita suka jajan di luar atau belanja online beberapa kali dalam sebulan. Lama-kelamaan, kalau dijumlahin, hasilnya bisa jadi banyak juga. Dan ini bikin lebih susah lagi bagi kita untuk menabung sebanyak yang kita mau. Solusi termudah ya tentunya mencatat pengeluaran kita. Kalau kurangnya kesadaran ini jadi tantangan utama kita dalam menabung, maka solusi terbaiknya adalah menggunakan budget yang lengkap dan detail. Misalnya kayak zero-based budget atau ZBB. Budget ini intinya kita ngelist semua pemasukan dan pengeluaran kita, plus tentuin berapa banyak uang yang mau dialokasikan ke pemasukan dan pengeluaran. Lalu kita sesuaikan targetnya sampai total pengeluaran kita match atau sama dengan pemasukan bulanan kita. Intinya, setiap rupiah yang kita peroleh, yang kita miliki, udah dikasih tugas masing-masing sebelum awal bulan dimulai atau sebelum gajian. Kenapa zero-based budget ini lebih oke daripada budget berbasis persentase kayak budget 50-30-20 yang lebih populer, atau budget jar alias 6 toples, atau gaya budgeting lainnya? Karena zero-based budget ini memaksa kita untuk ngelis semua pengeluaran, mulai dari bayar cicilan atau sewa rumah, makanan, asuransi, sampai biaya nggak rutin kayak perpanjangan SIM atau bayar pajak kendaraan. Sementara, budget yang berbasis persentase biasanya cuma fokus ke kategori besar seperti kebutuhan, keinginan, dan tabungan, tanpa harus masuk ke detail per item yang ada di kategori itu. Hasilnya, budget persentase kurang membantu kita untuk sadar lebih dalam soal pengeluaran kita, jadi akan lebih sulit bagi kita untuk melacak dari mana asal kebocoran keuangan kita dan menutupi kebocoran itu. Lanjut, problem yang kedua kita bisa overspending dan sulit menabung adalah karena nggak punya gambaran jelas soal apa yang layak dibeli dan apa yang nggak layak dibeli. Ini bisa bikin kita merasa kayak buang-buang sebagian uang kita setiap bulan, karena kita nggak mengarahkan uang yang cukup banyak ke hal-hal yang sebenarnya kita hargai. Salah satu tanda kita kurang jelas dalam hal finansial adalah sering merasa menyesal setelah belanja. Ada beberapa cara yang umum bisa kita pakai untuk lebih memahami apa yang kita anggap layak dan berharga untuk dibeli. Pertama, kita bisa pakai values-based budget atau budget berbasis nilai. Budget ini mirip sama budget yang komprehensif. Dalam artian, kita tetap listing sebagian besar bahkan semua pengeluaran kita, tapi tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan kesadaran finansial atas pengeluaran kita, melainkan lebih ke untuk mencari cara supaya uang kita sebanyak mungkin bisa diarahkan ke hal-hal yang paling kita hargai atau paling kita pedulikan.
Caranya yaitu dengan analisis pengeluaran dan eksperimen untuk jadi lebih efisien secara finansial. Jadi ada lebih banyak sisa uang untuk hal-hal yang ingin kita fokuskan. Lalu taktik kedua yang bisa dipakai untuk mendapatkan gambaran lebih jelas soal finansial kita adalah dengan menjalani yang namanya spending cleanse. Ini adalah challenge yang kita buat sendiri, di mana kita memaksa diri kita untuk nggak mengeluarkan uang buat hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak selama periode waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah membersihkan sistem dengan memaksa diri kita sendiri keluar dari kebiasaan normal kita, supaya kita bisa mencari tahu hal-hal apa aja yang ternyata luput dari keuangan kita, dan pengeluaran apa aja yang sebenarnya nggak masalah kalau nggak kita lakukan, atau minimal bisa kita kurangi. Ini sangat membantu kalau kita nggak yakin apa yang benar-benar kita hargai, karena kita bakal tahu bagaimana rasanya hidup tanpa hal itu. Misalnya mencoba untuk cancel langganan Netflix atau Spotify selama 1 bulan. Setelah itu kita bisa evaluasi, apakah kita benar-benar masih butuh pengeluaran untuk hiburan itu atau enggak. Lanjut, problem yang ketiga, kenapa pengeluaran kita terlalu banyak dan jadi nggak bisa menabung adalah karena kita nggak sepenuhnya memahami dampak dari pengeluaran kita terhadap kondisi keuangan, baik sekarang maupun di masa depan. Oke, kita semua tahu dampaknya kalau dilihat dari permukaan. Misalnya, kalau kita punya uang Rp60.000, lalu kita pakai uang itu untuk beli jajan kopi Starbucks atau bayar langganan Netflix. Ya, otomatis Rp60.000 itu hilang dong. Tapi kalau kita gali lebih dalam, dampak pengeluaran itu bisa jadi jauh lebih besar daripada itu. Karena meskipun nggak ada yang salah dengan beli kopi atau langganan Netflix, tetap aja setiap keputusan finansial atau keputusan apapun selalu menghasilkan opportunity cost atau biaya peluang. Kayak misalnya Rp60.000 itu jadi nggak bisa kita pakai untuk tabungan pensiun atau investasi lain. Dan seperti yang sering dibilang oleh investor atau pakar perencana keuangan, karena ada efek dari bunga majemuk, kebiasaan kecil yang sering kita lakukan, kayak overspending, itu bisa membuat kita jauh tertinggal secara finansial dalam jangka panjang. Nah, ada 2 cara yang sering dipakai orang untuk melihat pengeluaran dari perspektif yang lebih luas. Selain yang jelas kayak menghitung berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan untuk dana pensiun kalau uang itu diinvestasikan, ada juga yang namanya Rule of 300X atau aturan 300X dan hitungan gaji per jam. Aturan 300X ini pada dasarnya adalah cara untuk melihat pengeluaran berdasarkan bagaimana hal itu berdampak ke financial freedom. Caranya dengan menghitung berapa banyak uang yang perlu kita simpan dan investasikan untuk tetap bisa menanggung biaya hidup selama pensiun itu hanya dari tabungan aja. Jadi, aturan ini lebih cocok untuk pengeluaran rutin kayak langganan Netflix atau cicilan mobil baru, bukan untuk barang sekali beli kayak beli permen gitu ya. Aturan ini berdasarkan penelitian seorang penasihat keuangan dari Amerika Serikat, namanya William Bengen, yang menemukan bahwa portofolio investasi yang terdiversifikasi dengan baik bisa menopang biaya hidup seseorang yang disesuaikan dengan inflasi sebesar 4% dari tabungan per tahun, selama setidaknya 30 tahun. Nah, dalam bahasa sederhana, maksudnya adalah setiap Rp1.000 yang kita belanjakan per tahun, kita butuh sekitar Rp25.000 yang ditabung agar bisa menutupi pengeluaran itu di masa pensiun nanti, hanya dari investasi aja. Jadi, untuk setiap Rp1.000 yang kita belanjakan per bulan, kita perlu sekitar Rp300.000 disimpan untuk menutupi biaya itu dari investasi aja. Makanya disebut Rule of 300X atau Rule of 300. Jadi, meskipun langganan Netflix sekarang sekitar Rp60.000 per bulan, kelihatannya kita cuma butuh Rp60.000 sekarang. Kalau kita mau tetap pakai Netflix di saat pensiun dengan biaya hidup dari investasi aja, itu artinya kita perlu minimal Rp18 juta dalam tabungan pensiun untuk menutupi biaya Netflix doang selama 30 tahun pensiun.
Nah, pertanyaannya, apakah jumlah tabungan sebanyak itu layak dikumpulkan hanya untuk pengeluaran tersebut? Kalau itu sesuatu yang kalian nikmati, jawabannya hampir pasti iya. Tapi, kalau itu hal yang mungkin nggak terlalu kalian pakai, cara ini mungkin bakal bikin kalian mikir 2 kali. Misalnya, kalian bisa memutuskan untuk hanya memakai satu layanan langganan dalam satu waktu, daripada langganan banyak layanan sekaligus. Nah, cara lain untuk melihat pengeluaran dengan perspektif yang lebih luas adalah dengan hitungan gaji per jam, seperti yang dibahas oleh Vicki Robin dalam bukunya Your Money or Your Life. Intinya, kita menghitung berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk membeli sesuatu setelah dipotong pengeluaran untuk pekerjaan, kayak misalnya biaya transportasi. Misalnya, iPhone seharga 15 juta rupiah mungkin nggak terlalu mahal kalau kalian pendapatannya 500 juta rupiah setahun. Tapi setelah kalian hitung pajak penghasilan, biaya transportasi, parkir, dan pengeluaran lainnya untuk bekerja, itu bisa jadi jumlah jam yang lumayan. Ini bukan berarti beli iPhone atau apapun itu salah ya. Tapi dengan melihat pengeluaran pakai cara yang seperti ini, kita bisa dapat gambaran lebih luas soal dampaknya terhadap kondisi keuangan kita. Dan harapannya ini bisa membantu kita supaya nggak melakukan pembelian yang nanti kita sesali. Lanjut, problem keempat kenapa kita bisa overspending dan kurang menabung adalah karena kebiasaan dan pemicunya. Misalnya, belanja atau makan di luar untuk menghilangkan stres, atau untuk merayakan promosi kerja, atau karena scrolling aplikasi marketplace gara-gara bosan. Aku sendiri juga pernah melakukan hal ini beberapa kali. Hal-hal kayak gini mungkin udah jadi kebiasaan kita. Kita melakukannya tanpa sadar dan tanpa berpikir ulang. Dan kalau udah lama terbiasa mengeluarkan uang dengan cara seperti itu, kita mungkin bahkan nggak ingat kenapa awalnya kita mulai melakukan hal itu. Solusi untuk mengatasi kebiasaan buruk ini adalah dengan journaling, supaya kita jadi lebih sadar diri, atau bicara dengan orang lain, teman atau keluarga, atau mungkin konseling, supaya kita mendengar sudut pandang orang lain tentang situasi kita. Karena kalau kita bisa lebih mengerti diri sendiri dan apa yang memicu perilaku keuangan yang membuat kita terlalu boros, kita jadi punya peluang lebih baik dalam menyusun strategi yang bisa membantu kita membuat perubahan yang kita inginkan. Atau bisa aja untuk benar-benar stop kebiasaan itu. Next, problem yang kelima, kenapa kita nggak bisa nabung akibat pengeluaran yang berlebihan adalah karena kita nggak disiplin dalam mengatur finansial. Biasanya, ini bisa membuat kita mengeluarkan uang karena impulsif. Dan ya, ini bisa dimaklumi sebenarnya. Kita terus-menerus terpapar iklan, tekanan sosial, dan ekspektasi lain yang membuat kita tergoda untuk selalu belanja setiap hari. Dan studi juga menemukan bahwa kekuatan kita untuk menolak godaan ini bakal semakin berkurang kalau kita semakin lama dan semakin sering melawan dorongan belanja itu. Ternyata kekuatan kehendak dan disiplin kita sangat mirip dengan stamina ketika kita lari sprint. Mungkin sebelum lomba kita punya banyak energi, tapi setelah berlari kencang selama 20 atau 30 detik, otot-otot kita mulai panas dan nafas kita jadi ngos-ngosan. Energi kita udah nggak sama lagi, setidaknya sampai kita istirahat. Nah, hal yang sama berlaku untuk kekuatan kehendak kita. Tapi untungnya solusinya cukup jelas nih. Solusi yang pertama, sebisa mungkin batasi diri kita dari lingkungan atau aktivitas yang membuat kita merasa tertekan untuk belanja berlebihan. Solusi kedua, kalau nggak memungkinkan untuk menghindari godaan ini, maka kita harus membiasakan diri untuk menunda pengeluaran yang nggak penting, setidaknya selama beberapa hari lah. Trik ini sering disebut sebagai tes 42 jam atau 72 jam. Karena kita harus menunggu minimal 48 jam atau 72 jam sebelum membeli sesuatu yang awalnya bikin kita tergoda. Ini ampuh banget untuk menghindari belanja impulsif dan rasa penyesalan setelah belanja.
Karena kebanyakan barang yang bikin kita tergoda itu biasanya bakal cepat kita lupakan seiring kita sibuk atau teralihkan oleh hal lain dalam beberapa hari berikutnya. Lalu solusi ketiga, kalau kita tahu bakal ada situasi di mana kita merasa terdesak untuk belanja berlebihan, tinggalkan kartu kredit atau debit kita di rumah. Bawa uang cash secukupnya aja. Dan kalau masih bisa pakai kris di mobile app, ya mungkin kita bisa sembunyikan aplikasinya supaya nggak mudah diakses. Kartu kredit dan debit itu memang praktis, tapi ini juga bisa bikin kita cenderung belanja lebih banyak daripada kalau kita bayar pakai cash kan. Dan lebih parah lagi kalau kita pakai kartu kredit, belanja terlalu banyak, terus nggak bisa bayar tagihannya di akhir bulan. Dengan meninggalkan kartu di rumah dan hanya membawa uang tunai secukupnya, kemungkinan kita belanja berlebihan jadi jauh lebih kecil. Banyak orang pakai cara ini ketika belanja bulanan, karena memang belanja bulanan adalah salah satu kesempatan yang sering membuat kita overspending. Supaya bisa lebih terkontrol, kita harus membuat rencana apa aja yang mau dibeli, lalu bawa uang tunai sesuai kebutuhan. Dan nggak cuma untuk belanja bulanan aja, kita juga bisa pakai metode ini buat seluruh anggaran kita. Ini namanya cash only budget atau sistem amplop. Orang yang menggunakan metode budgeting ini biasanya membagi-bagi uang tunai ke dalam amplop-amplop yang berbeda dan memberikan label pada amplop itu sesuai tujuan uang itu bakal dipakai untuk apa. Dan solusi yang keempat, langsung potong masalah dari akarnya dengan pay yourself first atau menabung lebih dulu. Kalau kita otomatisasikan tabungan lewat setoran langsung dari gaji, kita lebih kecil kemungkinan untuk menghabiskan uang tabungan karena belanja impulsif. Meskipun sebenarnya ini tetap nggak mencegah kita untuk belanja secara berlebihan dan akhirnya ngutang ya. Makanya teknik lain tetap penting untuk diterapkan. Next, problem keenam, kita bisa belanja berlebihan dan susah menabung adalah karena rasa malas dan putus asa secara finansial. Ini sering terjadi ketika kita mengejar goals finansial yang besar dan jangka panjang, seperti menabung untuk pensiun. Ujungnya atau garis finishnya itu seolah masih sangat jauh dan gak kelihatan. Jadi terasa seperti gak mungkin tercapai. Nah, bisa jadi solusi terbaiknya adalah dengan membagi target besar itu jadi goals kecil yang lebih gampang dicapai dalam waktu yang lebih masuk akal. Dan kasih reward untuk diri kita sendiri secara rutin setiap kali goals-goals kecil itu terpenuhi. Ini bisa membuat kita merasa selalu membuat kemajuan yang nyata, sehingga kita jadi susah untuk melepas rencana menabung itu demi hal lain yang kelihatannya lebih penting dalam jangka pendek. Dan bisa membuat kita tetap termotivasi dalam jangka panjang. Karena kita semua pasti akan menghadapi tantangan di sepanjang jalan, terutama untuk financial goals kayak mengumpulkan dana pensiun. Itu udah jadi bagian dari perjalanannya. Lanjut, problem ketujuh, kenapa kita mungkin jadi nggak bisa nabung atau susah menabung adalah karena kita nggak efisien. Ini bisa terjadi karena banyak alasan ya. Mulai dari nggak tahu di mana mencari diskon, nggak punya waktu untuk riset, atau nggak punya energi untuk DIY suatu pekerjaan. Mungkin solusi terbaiknya adalah dengan menjadi lebih kreatif dan minta tolong pada orang lain. Memang sih, banyak dari kita yang pernah merasakan belanja secara berlebihan. Tapi karena ini pengalaman yang cukup umum, kita semua pernah merasakannya, ini juga bisa jadi peluang. Banyak tetangga kita yang mungkin baru aja beli sofa baru atau barang lain yang akhirnya nggak mereka butuhkan, lalu mereka mau jual murah barang itu ke kita. Kita juga bisa join komunitas barang second hand yang ada di Facebook atau di tempat lain di internet dan bertukar informasi dengan orang lain untuk mendapatkan barang yang kita perlukan dengan harga murah atau kadang-kadang bahkan gratis. Di beberapa kasus, kita mungkin bisa menemukan cara untuk reuse atau repurpose barang-barang lama. Dan tentunya ada cara klasik kayak menunggu promo atau diskon atau pakai kupon untuk membeli sesuatu.
Kita nggak harus melakukan semua hal itu sekaligus. Tapi setiap usaha kecil yang kita lakukan itu tetap membantu kita jadi lebih efisien dalam menggunakan uang kita. Nah, jadi itu dia tadi 7 alasan kenapa kita jadi sering belanja berlebihan dan beberapa cara untuk mengatasinya supaya kita bisa menabung. Ini memang bukan daftar lengkap alasan atau solusi, tapi lebih ke gambaran besar dari menyiasati budget supaya ada uang lebih yang bisa kalian sisihkan ke tabungan. Jadi, semoga ada manfaat yang bisa kalian dapatkan dari video ini dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Oke, seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.